Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemilihan Miss Chinese Indonesia 2022 yang dipersembahkan oleh Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pageants yang diikuti oleh seluruh finalis menjalani karantina tatap muka yang dilangsungkan di Merlin Park Hotel, Jakarta. Berbagai pembekalan materi disampaikan langsung oleh beberapa Dewan Penasehat Miss Chinese Indonesia 2022, salah satunya Bapak Mulyawan Yahya yang merupakan seorang pengusaha. Ada banyak nilai dan nasihat bijak yang disampaikan oleh Bapak Mulyawan Yahya, khususnya untuk seluruh finalis Miss Chinese Indonesia 2022 yang menjadi inspirasi untuk meraih kesuksesan. Beliau biasa dipanggil Pak Mulyawan, tapi juga biasa dipanggil Ko Amiau. Kehidupan kalian sehari-hari pasti bersinggungan dengan bisnisnya beliau. Ayo, wanita-wanita mikir, apa bisnisnya beliau? Kalian kan pasti bisa masak ya? Pakai gas nggak? Pakai. Itu bisnis utama beliau tuh. Jadi salah satu bisnis gede beliau adalah gas. Jadi nanti banyak agen-agen yang ngantar-ngantarin sampai ke rumah kalian kan kalau pesen gas ya. Nanti kalau ada banyak pertanyaan tentang kiat-kiat bisnis bagaimana Ko Amiau bisa maju seperti sekarang, ya itu tentu sama seperti Pak Edi cerita tadi, tidak mudah, perlu perjuangan. Nah ini memberikan inspirasi baru kepada kalian, bagaimana kalian bisa mencontohkan kegigihan berjuang orang-orang Tionghoa yang berhasil. Oke? Sebelum kita mulai, silakan yel-yel dulu. Silakan. Siapa yang akan mimpin yel-yelnya? OK， 大家好，我们是2022年印尼华裔美后候选人 Miss Chinese Indonesia 2022 The Truly Beauty Pesona Budaya Peranakan Indonesia. Wih, luar biasa. Oke, saya kira waktunya saya persilakan kepada Pak Mulyawan untuk berbagi cerita bagi kalian. Silakan duduk. Selamat pagi semua. Cantik-cantik semua. Ya, saya harap bisa go internasional nih. Saya sebetulnya tuh usahanya kecil-kecil. Tahun 60-an sudah saya usaha LPG ya. Waktu 60 tahun 60-an tuh mereka pakai LPG itu takut sekali. Jadi dari Pertamina untuk pasaran di pasaran juga sulit sekali. Mau jelasin ke masyarakat, mereka ogah saya pakai minyak tanah aja. Ya, waktu tahun 60-an tuh sampai Pertamina tabungnya diberikan. Tidak terima duit ya, dikasih ya. Jadi setiap agen itu mungkin kasih 200 baru dibagi-bagi kepada yang perumahan-perumahan ya, supaya mereka bisa pakai LPG waktu itu ya. Ya, waktu itu tahun 60-an saya sudah usaha sedikit-sedikit tapi tidak menjalankan gas. Tapi tahun 70-an saya sudah mulai untuk pertama ya, untuk mobil satu untuk jalankan operasi di Jakarta ya. Lalu kesulitannya tuh luar biasa sekali. Jadi setiap rumah tuh diketok-tok pintu, Bu, pakai gas nggak? Enggak.
banyak kan boleh kata tuh waktu di Tomang ya, di Tomang Raya ya. Itu saya pegang semua hampir 100% akhirnya saya ambil. Jadi usahanya tuh tiap hari itu kemana-mana tanya mereka nggak pakai. Sampai dimarahin, saya nggak pakai, jangan datang lagi ke sini. Akhirnya ya tahun 60-an 70-an ya mulai sedikit-sedikit mereka sudah tahu ya pakai LPG itu bagus sekali ya. Terus waktu itu tahun 70-an saya jadi subagen ya, di subagen. Lalu tahun 80-an saya sudah jadi PT. Jadi PT untuk jadi supply ke, bisa jadi agen untuk kepada yang lain gitu loh. Itu kesulitannya tuh luar biasa ya, yang tadi saya cerita. Sampai servis kompor tidak usah bayar. Ya, lalu supaya mereka aman, tidak rasa ketakutan pakai gas itu, ya kan. Saya sampai di Pertamina waktu rapat, waktu banyak agen-agen diceritakan, saya tuh mobil satu susun, ya kan, sudah terkenal waktu tahun 70-an itu yang ada 2 agen, satu di Pejagalan sama satu saya. Itu paling ini dah 2 susun, mobilnya jalan terus. Lalu Pertamina waktu itu juga ya sangat perhatiin kita juga. Wah, dia kasih pengarahan yang kita harus beri contoh kepada ini ya kan. Lalu satu keunggulan saya itu mobil bawanya 2 susun, lalu servis kompor tidak usah bayar. Ya, jadi ya sedikit enggak ya Pertamina agak perhatiin kasih penghargaan dari kita. Lalu tahun 80-an saya jadi PT, baru meningkat, tapi sangat rendah sekali komisinya ya, komisinya kecil sekali. Sampai saya udah mau angkat tangan, udah mau lepas, udah nggak bisa tahan. Berhubung biayanya cukup besar, tapi keuntungannya sedikit. Jadi saya juga hampir tidak berani lagi untuk usaha. Akhirnya saya pikir panjang, ini usaha ini untuk masa depan tuh bagus sekali, ya. Untuk tiap hari, tiap rumah tangga harus pakai. Jadi mau nggak mau saya terusin lagi. Akhirnya saya berjuang, ya. Setelah saya hampir kolab, Pertamina naik ke komisi, ya, komisi naik lagi, baru saya hidup kembali gitu. Lalu tahun 80-an sudah mulai bagus, jalan tidak ada kesulitan lagi, ya kan. Tapi tentunya soal keuangan juga kesulitan. Soalnya Pertamina tuh nggak boleh utang, harus beli DO dulu, ya, besok baru ambil barang untuk jual kepada konsumen. Kalau konsumen sih masih kontan ya, tapi kalau umpamanya di pabrik-pabrik mereka kasih 1 bulan, setengah bulan waktu itu ya. Jadi kesulitannya itu berat sekali. Ya, untungnya nggak terlalu besar, tapi pabrik-pabrik untuk besar sekali utangnya. Ya, akhirnya berjuang terus diminta kredit dari bank. Akhirnya ya pelan-pelan bisa cover ya, ditunjang juga Pertamina untuk memberikan tunjangan juga. Akhirnya sampai sekarang ya sudah cukup mapan ya, Memang semua usaha tuh nggak gampang.
Jadi harus berjuang ya sampai titiknya sukses ya. Jadi nggak betul-betul kesulitannya cukup luar biasa. Apalagi LPG ya, kita pakai tenaga waktu itu ya, sampai saya sendiri turun tangan, sampai di sini juga lenggang sini bahwa tabung 12 kilo tiap hari itu mesti diangkat ya ke truk 200 tabung ya, panggul sendiri ya kan. Habis mau pakai usahakan panggil orang ya, kita mesti biaya lagi, mau gak mau waktu pertama itu semua saya panggul sendiri ya. Jadi sedikit ceritanya itu memang sulit banget ya. Itulah ya, sampai sekarang ini waktu tahun baguskannya itu tahun 90-an sampai 20-an itu usaha paling bagus ya. Itu saya pakai tangki besar untuk supply ke pabrik-pabrik ya, itu yang paling bagus lah. Jadi sebelum yang sekarang ini tahun 21 sudah mulai mereka jalan pipa natural gas ya, LNG ya, NG ya. Jadi saya punya LPG agak turun lah ya. Jadi sekarang hampir separuh di papas sama natural gas ya. Jadi LPG itu agak kurang ya. Jadi usaha LPG juga pemerintah juga ya memang masih impor dari luar. Mungkin kalau nggak salah masih 60% masih impor dari luar. Jadi ya masih subsidi lah kepada masyarakat ya. Jadi mungkin Pertamina akan ambil satu langkah lagi untuk pengganti LPG ya, yang dari batu bara sisanya itu diolah itu lebih murah itu ya. Jadi ya itulah, jadi riwayat saya yang dagang LPG yang sampai sekarang yang masih lanjut, tapi sudah saya serahkan ke anak-anak semua yang usaha ini ya. Terima kasih ya. Terima kasih Ko Amiao. Para finalis, saya perlu bercerita kenapa saya siang ini minta Ko Amiao untuk sharing kepada kita. Saya mendapat cerita dari orang Pertamina. Bagaimana pada saat permulaan keluarga-keluarga di Indonesia masih memakai minyak tanah buat memasak, itu sulitnya mengajak masyarakat berpindah dari minyak tanah ke gas. Padahal pemerintah waktu itu mendorong masyarakat untuk pindah ke gas. Nah, salah satu tokoh di baliknya yang mau turun sampai ke bawah, yaitu Ko Amiao ini. Sehingga Pertamina begitu apresiasi, begitu menghargai perjuangan beliau. Beliau mau dari bawah, istilahnya ketuk rumah ke rumah, ya, sampai orang-orang itu mau beralih dari minyak tanah kepada gas. Zaman itu tidak semudah zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kita lihat, mobil-mobil nanti akan beralih ke mobil listrik. Ya, karena pendidikan dan sosialisasi lewat sosmed sudah begitu bagus, tidak begitu sulit untuk mensosialisasikan. Zaman itu tidak ada sosmed, yang ada hanya TVRI kan. Jadi sangat sulit gitu. Nah, dibutuhkan orang-orang yang terjun ke bawah, yang mau untuk langsung ketuk pintu dari rumah ke rumah. Itu tidak mudah. Beliau adalah orang yang mengambil bagian dari sukses mentransformasi dari minyak tanah ke gas untuk di Jakarta. Mulai dari situ beliau berkembang usahanya ya, sampai beliau salah satu tokoh penyaluran LPG di Indonesia. Kita tepuk tangan buat Ko Amiao. Nah, tentu
di dalam ini banyak cerita inspirasi buat kalian. Seperti tadi yang ditanyakan, wan si qi tou nan. Tidak ada pekerjaan yang langsung mudah gitu loh, langsung bisa terjadi. Semuanya itu sulit di awal dan perlu perjuangan untuk bisa mencapai target. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Ya, Koh Miao dulu sampai mau memanggul botol LPG itu. Ya, artinya betul-betul dari bawah mengerjakan. Karena kita punya karyawan kan tidak setiap saat ready. Mereka juga manusia, bisa sakit, bisa nggak masuk segala macam kan. Sementara kalau udah janji sama customer harus antar ya harus antar. Nah itu kira-kira kondisi zaman itu. Ini inspirasi bagus. Silakan kalian ingin bertanya apa? Ya, 1, 2, 3, 4. Wah, banyak Koh Miao yang mau nanya. Oke, mulai dari ujung. Terima kasih, ini saya panggilnya Koh Miao aja. Atau apa? Koh Miao aja ya? Oke, Koh Miao, saya tadi dengar bahwa Koh Miao itu dari mulai awal-awalnya juga mulai berjuang dari nol gitu kan. Nah, saya ingin bertanya Koh Miao, segala sesuatunya tidak ada yang instan dan pasti kita perlu perjuangan dalam mencapai suatu hal gitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa hal tersebut sudah tepat ataukah kita harus berhenti dan menekuni hal lainnya? Terima kasih. Ya, sebetulnya yang tadi saya ceritakan memang sulit sekali, tapi ajaran saya, orang tua saya itu sangat-sangat membangkit saya untuk bangkit kembali. Ya, tadinya sudah mau menyerah, tapi setelah saya mendengar orang tua yang bapak saya sudah meninggal, dia bilang, kamu tuh walaupun susah itu, ya kan, harus berjuang, ya, jangan menyerah, ya, kan saya wan si xi chou nan. Dan juga dia cerita, saya tunggu sebentar, saya mau ingetin dia punya cerita. Jadi Pak Amiao lagi merewind dulu titah dari papanya apa. Nah, papanya memberikan semangat kepada beliau untuk terus berjuang. Dia lagi mau nginget-nginget kalimatnya apa nih. Jadi kalau beliau cerita dari tahun 60-an pasti mulai dari papanya ya. 60-an, 70-an ya. Tadi kita cerita Yayasan Eljon berdiri tahun 1990 aja kalian masih belum lahir. Apalagi diceritain beliau dari tahun lebih lama lagi ya. Jadi kita bisa menangkap sebuah fenomena. Semua orang Tionghoa yang berhasil, termasuk papa kalian, mama kalian yang berhasil, tidak mudah. Jangan melihat mereka sekarang sudah menjadi orang hebat atau keluarga sudah kaya. Itu perjuangan mereka tidak mudah. Tidak mudah. Mereka pasti berjuang dengan segala rintangan-rintangan. Mereka keluar sebagai pemenang di antara semua masalah itu. Baru mereka jadi orang hebat. Ya, ceritanya ya apa yang kata-kata yang tadi saya itu, bapak saya itu sangat mendorong saya. Kamu tuh harus tabah. Ketemu yang kesulitan tuh kamu harus bangkit kembali. Ya, jangan pikir susah, kamu sudah lepas, harus berjuang.
Ya, waktu itu setiap kali saya ada kesulitan, misalnya salah satu ban saya kempes, hujan, bawa barang terlalu banyak, saya sendirian, mesti dongkrak ganti ban. Itu waktu tidur, waktu hujannya itu sama nangis tuh jadi satu. Tapi saya berjuang dengan papa saya bisikan papa saya, berjuang. Kamu jangan rela, jangan nyerah, harus berjuang. Jadi setiap kali saya ada kesulitan apa-apa, saya selalu ingat papa saya punya cerita, apa yang dia nasihat saya. Jadi saya bangkit kembali. Jadi saya harap kalian-kalian pun juga mungkin apapun, yang alasan apapun, ada kesulitan, harus berjuang untuk cari alasan bagaimana bisa berjuang untuk sampai ke tujuannya. Itu aja. Itu rasanya seperti apa ya kalau air mata campur air hujan. Luar biasa kan perjuangan, jadi dalam kondisi yang sangat sulit, gak pernah menyerah. Nah, itulah ciri-ciri orang yang bakal berhasil di kemudian hari. Seperti Ko Amiao. Oke, tadi di sebelah sini ada satu lagi yang tunjuk tangan, siapa? Sebelah sini. Jadi, masih ada? Sudah terjawab. Sebelah sini, yuk tolong mic-nya. Selamat siang Pak Mulyawan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi Bapak sempat menyampaikan kalau misalkan waktu itu Bapak sempat ingin menyerah untuk berjualan gas pada saat itu karena komisi yang diturunkan oleh partner Bapak saat itu yaitu Pertamina. Saya ingin tahu strategi apa yang Bapak lakukan pada saat itu untuk mendapatkan lagi kepercayaan dan meningkatkan komisi dari partner tersebut. Terima kasih. Memang waktu itu yang tadi saya ceritakan tuh sulit keuangannya, ya sampai gadein rumah ke bank pun juga masih kekurangan. Berhubung pabrik-pabrik waktu itu sudah mulai meningkat pemakaian. Jadi sebetulnya kesempatan itu sebetulnya. Tapi saya kesulitannya itu tidak bisa untuk terlalu lancar ya untuk mengenai keuangan. Akhirnya dari saya kan sebagai sub dealer ya, ada dealernya itu ya, saya akan cerita soal kelanjutan usaha ini. Setelah saya cerita, banyak konsumen pabrik-pabrik akan memakai LPG. Lalu soal keuangan gimana? Saya kira saya ada kesulitan. Bisa nggak membantu untuk kasih kelonggaran kepada saya, ya pembayarannya. Nah akhirnya dealer itu setuju, ya. Berhubung waktu itu tuh saya paling besar dealer itu, lalu dia berikan saya waktu, saya juga memberikan kepada pabrik ya waktu sampai ya kan tidak bisa mereka berikan cek ya. Waktu itu kan cek sangat populer sekali, kasih saya 2 minggu. Lalu dari 2 minggu itu, saya kan nggak bisa store kepada dealer. Akhirnya saya tukar cek ya. Itu sudah sering sekali cek, tukar langsung kontan, tapi dipotong kasih komisi 2% sampai 3%.
ya kan, sedangkan saya dapat 5%, ya kan, jadi berlanjut terus, ya, jadi saya hanya dapat 2%, ya, tapi kalau umpamanya pabrik yang bisa memberikan kepada saya tunai, saya akan kasih dia keringanan, jadi setidak-tidaknya tuh saya lebih enak ya, jadi nggak terlalu berat. Tapi kalau umpamanya mereka kasih cek terpaksa, saya harus tukar sama yang lain untuk memberikan kasih komisi mereka gitu loh. Ya itu udah berlanjutnya hampir 2-3 tahun ya, jalan terus sampai saya sukses, sampai terkenal sekali, ya kan. Jadi itulah yang saya kesulitan keuangannya itu yang paling saya rasakan itu sangat sulit sekali, ya kan, sampai tiap hari itu cari duitnya itu wah kebingungan, ya kan. Jadi kadang-kadang naik motor, ya kan, kejauhan sampai di Cinere gimana tuh ya, sama saudara-saudara untuk ada yang saudara yang tidak memberikan komisi, ya kan, banyak terima kasih. Ya, lalu yang ada juga ya 2%, 3%, ya mau nggak mau kita mesti jalankan. Jadi satu hal yang paling saya pikirkan itu LPG itu masa depan future itu bagus sekali. Jadi mau nggak mau saya mesti berjuang dan juga dikasih nasihat yang papahan yang saya itu. Jadi saya berjuang terus sampai saya bisa sampai lancar itu. Ya, terima kasih. Oke, jadi salah satu bukti kalau kita ada masalah, Pak Mulyawan juga bisnis pasti menemukan masalah. Tadi cerita omsetnya naik, perlu modal banyak, tapi sementara diutangin orang kan, nah dia cari jalan keluar. Apa yang perlu, misalnya di bank kan, ya kan, orang membayar pakai zaman dulu tuh, sekarang zaman kalian mungkin tidak menemukan. Orang masih bayar pakai giro. Giro itu mundur. Pak Mulyawan tadi bilang 2 minggu. Tapi Pak Mulyawan perlu cash. Itu giro dikasihkan ke orang yang punya cash. Tapi orang itu memotong sekian persen. Langsung dapat cash, muter lagi gitu loh. Nah itu artinya apa? Di dalam setiap kesulitan, kita nggak boleh nyerah. Kita carikan jalan keluar yang tidak merugikan siapapun, sehingga bisnisnya tetap jalan. Orang yang meminjamkan duit diganti dengan giro, dipotong sekian persen, dia juga happy, everybody happy, bisnis tetap rolling, tetap jalan. Ya, begitu inti yang disampaikan oleh Pak Mulyawan tadi. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Satu terakhir, oke, silakan. Selamat pagi Ko Amyao, terima kasih sharingnya. Nama saya Dominika, peserta finalis nomor 10. Saya ingin bertanya kepada Ko Amyao, bagaimana di awal-awal bisnisnya cara Ko Amyao meyakinkan masyarakat, mengubah mindset masyarakat dari awalnya minyak tanah menjadi gas LPG. Sekian dan terima kasih. Memang tadi saya juga ceritakan, mereka tuh waktu itu pakai minyak tanah, tidak mau ganti. Dia bilang bahaya, saya nggak mau pakai. Akhirnya saya cerita pelan-pelan. Ya ini salah satu contoh yang tempat saya usahakan di Tomang Raya ya. Itu boleh bilang tuh 90% semua saya ambil. Saya itu usahakan begini, misalnya satu gang ini, ya kan, yang tidak memakai berapa orang, yang pakainya berapa, lalu yang pakai punya saya servis yang baik, lalu yang tidak pakai punya saya tiap kali itu saya penjelasan kasih mereka, ya kan. Ini LPG ini gini-gini kebaikannya gini-gini. Kalau ada kesulitan apa-apa saya bisa tangani, tidak usah kena biaya. Ya kan. Lalu mereka tuh pelan-pelan sampai mau ya
sampai mau pakai LPG ya, lalu saya senang sekali ya. Jadi pelan-pelan tuh sampai seluruh hampir satu kampung ya itu sudah bisa pakai LPG. Jadi ya sampai Pertamina juga kasih jempol ya kan, bahwa kasih contoh, tapi dia nggak sebut nama agen dan nama saya, tapi dia kasih contoh bahwa itulah perjuangan untuk siapa yang bisa memperjuangkan dari minyak tanah kepada LPG ya kan. Jadi maksud mereka tuh supaya kasih agen-agen lain supaya bisa bangkit ya, untuk memberikan kepada masyarakat lebih rendah lagi pakai LPG. Itulah yang saya ngalami ya, dan juga mereka juga sangat puas sekali. Kenapa? Mereka tidak rasa kesulitan ya kan. Ada rusak langsung panggil saya. Dan juga satu hal lagi yang paling sulit itu waktu gas yang susah. Waktu gas yang susah itu agen itu hanya dapat 10 biji. Ya kan? Saya layanin mereka pakai timbangan, ya kan? Siapa yang telepon langsung saya ke sono. Waktu itu bukan telepon doh, pakai pager ya, titit datang, ya kan? Lalu wah, gas saya sudah habis. Lalu saya timbang ke dia, timbang dia punya LPG. Jangan takut, masih ada 5 hari saya bilang. Ya, kasih yang membutuhkan. Tiap hari kerja begitu. Jadi mereka rasanya aman sekali. Jadi langganan saya itu jadi mereka rasanya puas sekali. Ya kan? Jadi saya juga senang ya. Jadi untuk dalam hal ini ya Pertamina juga kasih jempol bahwa kita tuh pelayanannya itu sangat bagus, ya kan. Jadi mereka rasa tidak terganggu, ya kan. Misalnya tinggal 2 kilo, jadi saya catat, oh ini tinggal ini besok harus kasih dia gitu loh. Ini besok kasih dia. Jadi tiap hari itu muter terus, bukan untung loh. Tiap hari itu cuma dapat 5 biji, kita mesti muter-muter gitu Pak. 10 biji itu sulit sekali ya untuk membagi ke masyarakat. Itulah yang kesulitan saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi ternyata Koamiao ini kalem-kalem, bisa ngerayu ibu-ibu yang tadinya dari pemakaian minyak tanah menjadi pakai gas. Zaman itu semua orang masih takut karena banyak isu-isu pakai gas gampang meledak. Jadi banyak yang takut, nggak berani bergeser. Ya. Terus yang kedua tadi, apa pelajaran yang bisa kita dapat dari Koamiao adalah dia take care of customer. Jadi dia mencarikan jalan keluar, kegelisahan customer yang gas hampir habis dibantu datang ditimbang, oh masih ada 5 hari. Nah, jadi dia kasih solusi. Ya. Mereka yang betul-betul sudah habis didulukan. Ya. Jadi bisa menenangkan customer. Saya pikir itu salah satu kunci sukses bagaimana Koamiao bisa menjadi penyalur LPG yang terbesar di Jakarta. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi buat Koamiao. Dalam sesinya, Bapak Mulyawan Yahya menyampaikan kepada seluruh finalis Miss Chinese Indonesia 2022 apa sesungguhnya arti kegagalan. Kegagalan adalah ketika Anda berhenti berjuang untuk meraih apa yang Anda inginkan. Acara ini dipersembahkan oleh
dan didukung oleh